Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks drama. Drama adalah salah satu jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Unsur-unsur dalam teks drama. Yang pertama, alur. Rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur mencakup bagian-bagian berikut: pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Unsur yang kedua adalah penokohan, yakni cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi menjadi dua bagian, yakni tokoh utama, yaitu tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Yang kedua, tokoh pembantu, yakni tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tokoh berkembang, yakni tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Yang kedua, tokoh pembantu, yakni tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Yang ketiga, tokoh statis, yakni tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Yang keempat, tokoh serba bisa, yakni tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, seorang raja yang bisa berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui bagaimana kehidupan rakyatnya. Unsur teks drama berikutnya adalah dialog. Ada 3 elemen dalam dialog, yakni yang pertama adalah tokoh, pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua adalah wawancang, yakni dialog yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Dan yang ketiga adalah kramagung, yakni petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Unsur teks drama berikutnya adalah latar, yakni keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana. Dan yang kelima adalah bahasa, merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Struktur teks drama. Yang pertama adalah prolog, yakni pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Yang kedua adalah dialog, yakni media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Sajian dalam dialog meliputi
1. Orientasi. Bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Yang kedua, komplikasi. Berisi konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Yang ketiga, resolusi. Bagian klimaks dari drama berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Struktur teks drama berikutnya adalah epilog. Bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Aspek kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat berupa dialog yang diucapkan secara langsung oleh tokoh atau seseorang. Kalimat langsung lazimnya diapit oleh tanda petik. Yang kedua, kata ganti orang, yakni kata yang fungsinya menggantikan kata benda atau orang tertentu. Kata ganti orang dibagi menjadi 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Bentuk tunggalnya adalah aku dan saya. Bentuk jamaknya kami, kita. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua. Bentuk tunggalnya kamu, kau, engkau, Anda. Bentuk jamaknya adalah kalian. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Bentuk tunggalnya dia atau beliau. Bentuk jamaknya mereka. Aspek kebahasaan ketiga yakni konjungsi temporal. Contohnya, sebelum, sekarang, setelah itu, sejak, kemudian. Yang keempat, kata kerja peristiwa. Contohnya, menyuruh, menyingkirkan, menghadap, menobatkan. Kelima, kata kerja yang melibatkan perasaan. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Yang keenam, kata sifat. Untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Yang ketujuh, kalimat seru. Kalimat yang berfungsi untuk menyeru atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Berikutnya adalah kalimat tanya. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu hal pada orang lain. Bentuk kalimat tanya ada 6 yang biasa kita singkat dengan sebutan 5W 1H. Yang pertama, what atau apa. Digunakan untuk menanyakan peristiwa, maksud, tujuan. When atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Where atau di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Why atau mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa atau hal tertentu. Who atau siapa digunakan untuk menanyakan orang. Dan how atau bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Langkah-langkah dalam menulis drama. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tokoh dan karakternya. Yang ketiga, membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak. Yang keempat, mengembangkan kerangka ke dalam dialog dengan memperhatikan struktur
dan kaidah kebahasaannya. Pementasan drama. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pementasan drama adalah melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Yang kedua, reading atau calon pemain membaca keseluruhan naskah. Ketiga, casting, melakukan pemilihan peran. Yang keempat, mendalami peran yang akan dimainkan. Yang kelima, blocking, sutradara mengatur teknis pentas, yakni mengarahkan dan mengatur pemain. Yang keenam, running, pemain menjalani latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Yang ketujuh, gladi resik atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir, melakukan latihan akhir tanpa ada kesalahan lagi. Yang terakhir, pementasan. Semua pemain sudah siap dengan kostumnya, dekorasi panggung sudah lengkap. Demikian pembahasan kita kali ini tentang teks drama. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.